Anda kembali bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, isak tangis warnai kepulangan jenazah Sari Sukoco ke rumahnya di Tulung Agung, Jawa Timur. Sopir truk ekspedisi ini menjadi salah satu korban tragedi kebakaran kapal Mutiara Sentosa II di perairan Sumeneb. Keluarga tampak begitu terpukul ketika jenazah Sari Sukoco tiba di rumahnya di Kelurahan Tertek pada Senin malam. Korban berusia 39 tahun ini tidak berhasil menyelamatkan diri saat kebakaran semakin membesar hingga ke bagian depan kapal. Saat itu ia berada di kapal bersama rekan kerjanya, namun naas saat rekannya mengajak korban untuk melompat ke laut, ia hanya mengangguk sambil tersenyum. Sementara Bambang berhasil selamat setelah terombang-ambing di laut selama lebih dari 3 jam. Bagi Bambang, korban adalah sosok yang tenang dan dikenal baik dalam bekerja. Bahkan almarhum sempat bercerita memiliki rencana untuk menikah pada tahun ini. Selain jenazah Sari Sukoco, tim DVI Bidokes Polda Jawa Timur juga mengidentifikasi 4 jenazah lainnya. Kelima korban dipastikan meninggal dunia karena tenggelam. Jenazah korban langsung diserahkan ke pihak keluarga setelah identitasnya berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Korban diidentifikasi menggunakan data primer berupa sidik jari dan gigi, serta data sekunder berupa rekam medis, ciri fisik, dan barang milik korban. Selain Sari Sukoco, jenazah lainnya teridentifikasi atas nama Sri Indatmo Wijaya, Siti Fatimah, Rino Eka Putra, dan Yedi Hendrawan. Kabid Dokes Kombes Pol Wahono Edi menyebutkan bahwa meski seluruh jenazah yang diterima telah teridentifikasi, operasi DVI masih berlangsung. Tim DVI juga meminta masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya dalam peristiwa ini untuk segera melapor. Tragedi kembali terjadi di jalur pelayaran nasional. KMP Mutiara Sentosa II yang berlayar dari Surabaya menuju Makassar terbakar di tengah laut. 5 orang dilaporkan tewas dalam peristiwa ini, sementara proses pencarian terhadap korban lainnya masih terus berlangsung. Insiden ini kembali memunculkan pertanyaan mengenai keselamatan transportasi laut di Indonesia, serta pentingnya pengawasan terhadap operator kapal. Kronologi selengkapnya dalam segmen Fact Check Metro Siang. Pemirsa, kebakaran terjadi pada hari Minggu 2 Agustus 2026. Saat itu KMP Mutiara Sentosa II sedang menempuh pelayaran rutin, tepatnya adalah dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, hendak menuju ke Makassar, Sulawesi Selatan. Kapal berada di perairan utara Pulau Sapudi, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur saat kebakaran terjadi. Berdasarkan data kantor SAR Surabaya, kapal mengangkut setidaknya 232 penumpang, kemudian ada 39 orang terdiri dari kru dan juga anak buah kapal, sementara ada 181 kendaraan yang juga tercatat. Ini didominasi oleh angkutan truk ataupun angkutan logistik. Tapi pemirsa, data terkait dengan jumlah penumpang secara khusus ini memang sampai dengan hari ketiga proses pencarian ini masih terus dilakukan verifikasi untuk memastikan apakah keseluruhan dari data manifest ini juga merupakan korban yang saat ini mengalami kondisi kecelakaan atau bahkan meninggal dunia dan masih dalam proses pencarian. Terkait dengan kronologi kejadiannya, kita lihat pemirsa dari waktu ke waktu yang terjadi, ini titik api pertama dilaporkan muncul antara pukul 6 hingga 7 pagi, di mana nahkoda kapal sempat menghubungi pihak operator kapal dan melaporkan bahwa kapal mengalami kebakaran, namun tidak lama kemudian komunikasi nahkoda pun terputus. Lalu pada sekitar pukul 8:20 atau tepatnya 8:24 WIB,
Dilaporkan ataupun laporan pertama ini diterima oleh pihak kantor SAR Surabaya menerima laporan resmi mengenai insiden kebakaran KMP Mutiara Sentosa II. Tim SAR kemudian berkoordinasi dengan kapal-kapal yang berada di sekitar perkiraan lokasi untuk memberikan pertolongan secepatnya. Barulah pada sekitar pukul 9:45 waktu Indonesia Barat, posisi persis kapal KMP Mutiara Sentosa ini berhasil dipastikan. 14 menit kemudian proses evakuasi pun dimulai dengan melibatkan dari tim SAR, TNI Angkatan Laut, kemudian kapal tunda serta sejumlah kapal niaga yang berada di sekitar lokasi kejadian. Sejumlah penumpang disebut telah menggunakan pelampung pada saat posisi kapal ditemukan, bahkan ada yang sudah meloncat ke laut untuk bisa menyelamatkan diri sambil menunggu pertolongan datang karena sebagian besar dari badan kapal ini sudah terbakar. Kita lihat pemirsa saat ini bagaimana kondisi dari para korban, di mana dilaporkan sampai dengan hari ketiga ini 5 orang dinyatakan meninggal dunia karena tenggelam. Sementara lebih dari 230 orang sudah berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat dan sebagian korban ini mengalami luka maupun mereka mengalami trauma ataupun kelelahan setelah berjam-jam berada di laut. Bahkan masih ada belasan korban yang dirawat di rumah sakit. Petugas juga masih terus melanjutkan proses pencarian dan juga evakuasi, memastikan tidak ada lagi korban yang hilang, di mana operasi pencarian melibatkan berbagai unsur dengan sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kondisi dari laut, kondisi cuaca, dan juga luasnya area pencarian di perairan utara Madura. Bahkan tadi rekan kami di lapangan menyatakan bahwa bangkai kapal pun ini sudah tidak terlihat, jadi kemungkinan sudah bergeser karena adanya arus laut, dan ini tentunya menjadi tantangan bagi proses pencarian selama kurang lebih 7 hari setelah kejadian. Dan pemirsa, terkait dengan penyebab pasti kebakaran, sampai dengan saat ini masih dalam proses penyelidikan oleh pihak berwenang, baik dari pihak KNKT maupun dari kepolisian. Petugas juga masih mencocokkan data manifest penumpang yang sempat menimbulkan perbedaan informasi agar jumlah korban dan identifikasi ini bisa dipastikan secara akurat, maka kepastian dari manifest penumpang ini sangat diperlukan. Sementara itu, Kementerian Perhubungan juga mengatakan akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap operator kapal, yaitu PT atau SIM Lampung Pelayaran, termasuk menilai kepatuhan terhadap standar keselamatan dan juga prosedur operasional. Jadi sampai saat ini kita masih menunggu secara resmi apa sebetulnya yang menjadi penyebab pasti dari kebakaran atau kecelakaan kapal Mutiara Sentosa II ini, dan semoga kita harapkan tidak kembali terjadi. Dan pemirsa, respons cepat saat situasi darurat kecelakaan menjadi hal yang krusial, tapi pencegahan sejak dini dan kepatuhan SOP keselamatan jauh lebih penting, mulai dari kelayakan kapal, pengawasan muatan dan kendaraan, kesiapan awak hingga kepatuhan terhadap prosedur keselamatan. Kita harapkan hasil investigasi tidak hanya mengungkap penyebabnya, tapi juga menjadi evaluasi agar tragedi serupa tidak kembali terulang. Sementara pemirsa, pengamat transportasi Joko Setiowarno menyoroti pentingnya persoalan data manifest penumpang dan barang dalam sebuah perjalanan transportasi publik. Ia menekankan persoalan manifest harus benar-benar dibenahi. Berikut cuplikan dialog dengan pengamat transportasi Joko Setiowarno dengan Metro TV. Ini manifestnya tidak sesuai. Ya, padahal itu kan sudah sering setiap KNKT merekomendasi kalau manifest itu segera dibereskan. Ini kan persoalan lama, manifest penumpang maupun manifest untuk barang. Ya, manifest penumpang ini kan nanti berkaitannya juga dengan asuransi, dengan nyawa orang. Artinya harus benar-benar diperbaiki lah. Ya, kalau kita naik pesawat, naik kereta sekarang sudah jelas siapa penumpangnya. Naik bus pun sekarang PO bus yang berkualitas juga tahu penumpangnya siapa, nama, alamat, dan sebagainya. Sementara kapal, apalagi ini berangkat dari pelabuhan internasional, masih seperti ini, belum ada perubahan bertahun-tahun seperti ini. Yang sepertinya secara prinsip mestinya bisa lah. Apalagi di era digitalisasi ini kan, orang membeli dengan online, kalau tidak pun semua tercatat, mestinya harus ada. Ini yang jadi persoalan. Pertama untuk penumpang. Kedua untuk barang. Barang-barang yang diangkut oleh kapal-kapal terutama dari Jawa keluar Jawa, jelas barang-barang itu muatannya overload dan overdimensi juga, ya. Karena apa? Yang dibayar itu adalah truknya, pengangkutnya. Sementara barangnya mau berapapun yang diangkut ya silakan sama dia mampu. Nah ini
masih dibiarkan. Belum jaga termasuk jenis barangnya. Kalau itu barang berbahaya, siapa yang bisa mengantisipasi? Ya, jadi ini harusnya ada proses awal sebelum keberangkatan harus dilakukan manifest penumpang, manifest barang, termasuk barang-barang yang tidak boleh masuk. Berarti kalau barang itu ya harus ada jembatan timbang biar tidak kelebihan muatan. Yang kedua, tentunya ada X-ray baik untuk penumpang maupun untuk barang. Kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.